Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih bro-bro sekalian? Kesempatan kali ini kita bakal review sebuah SUV dari Toyota yang cukup jarang nih di Indonesia. Ya, di hadapan kita sudah ada Toyota RAV4 tahun 2004 berkode bodi XA20, di mana ini adalah generasi keduanya ya. Generasi pertama itu hadir tahun 1994 sampai 2000 dan dilanjutkan generasi ini. Mau dilepas nih sama ownernya, buka harga 150 juta nego, kontaknya ada di deskripsi. Kalau sudah laku bakalan hilang ya. Kita bahas dari bagian depan, mulai dari grill. Ini desainnya sebenarnya honeycomb, hanya saja ada garis tegas yang melintang dari kiri ke kanan, jadi maco banget nih kelihatannya. Lanjut di bagian perlampuan, untuk headlamp masih menggunakan kristal multi reflektor nih dan bohlam halogen sebagai penerangnya, termasuk di bagian sen ya. Kemudian yang di bumper seperti tanduk itu adalah headlamp washer ya, dan di bawahnya dilengkapi pula dengan fog lamp. Nah, untuk di generasi pre-facelift atau generasi awal dari XA20, di bagian lampu sein yang tadinya ada di atas berpindah ke bawah nih. Jadi seperti mungkin Innova Reborn ya kalau sekarang, terpisah antara headlamp dengan lampu seinnya. Dan di bagian ujung kap mesin masih dilengkapi dengan spion tanduk nih. Fungsinya sendiri sebagai patokan untuk melihat sisi depan kiri yang terluar. Selain itu juga spion tanduk ini menambah kesan maco ya secara keseluruhan di desain depan Toyota RAV4 ini. Jadi gimana nih desain dari Toyota RAV4 tahun 2004? Banyak yang bilang sih mirip-mirip sama RAS, walaupun bagi kita ini desainnya jauh lebih eksklusif dan lebih mewah ya tentunya. Di bagian velg sudah nggak standar lagi ya, dia sudah menggunakan aftermarket yang desainnya dominan warna hitam seperti ini, kemudian dibalut dengan ban Brixton Dweller AT yang profil bannya ini 235/70. Oh ya, dan tadi untuk ring velgnya adalah ring 15 ya. Dan inilah dia desain dari samping Toyota RAV4. Minim cladding hitam ya, nggak kayak SUV zaman now yang harus cladding hitam itu dari fender depan sampai dengan belakang. Nah, untuk bagian spion sebenarnya dia sudah retract, hanya saja tidak dilengkapi dengan lampu sein. Seinnya itu masih ada di bagian fender samping situ ya. Ini dia dapur pacu dari Toyota RAV4 ya. Di sebelah kiri itu masih ada tempat untuk oli power steering, kemudian ada juga modul ABS-nya, dan mesin ini berkapasitas 1794 cc atau dibulatkan menjadi 1800 cc. Kode mesinnya sendiri 1ZZFE. Ya, kalau bro-bro sekalian familiar, mesin ini sama dengan Toyota Corolla Altis di Indonesia. So, untuk common parts banyak banget nih. Penempatan aki nih yang tersembunyi ke bagian dalam sisi kanan ini. Jadi otomatis kalau mau ngecek aki kelihatannya agak repot ya. Walaupun ternyata di sini panelnya bisa diangkat dan bisa dibuka seperti ini. Jadi kita bisa ngecek akinya nih. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita mau mengeluarkan akinya atau menggantinya, memang kita harus melepas baut-baut bodi kancing bodi ini ya, yang ada beberapa, sehingga panel ini keangkat, baru bisa kita angkat akinya dari tempatnya yang cukup terpencil ini. Nah, ini dia desain belakang dari Toyota RAV4 tahun 2004. Cukup manis ya, dan desainnya sendiri ini ngingetin gue sama beberapa SUV yang ada di kita juga, yaitu CR-V di tahun yang sama. Kemudian ada setelahnya mungkin yang diikutin oleh pabrikan Cina, yaitu Chery Tiggo ya. Nah, ini desain ban serepnya menggunakan desain yang konde, jadi terasa lebih keker, lebih maco gitu ya. Tempat penempatan plat nomor ini juga mirip banget nih sama CR-V yang gen pertama. Di sini ada lampunya. Kemudian di sini untuk pintu belakang masih menggunakan model cepol. Di sini sudah ada wiper, kemudian dilengkapi defogger, ada washer untuk belakang, dan antena yang model pull seperti itu. Dari ownernya sendiri ini sudah menambahkan towing ya, towing besi. Kemudian itu ada knalpot Remus nih. Waduh, tenar tuh di zamannya ya. Remus, nggak tahu nih full system ataukah hanya silinsernya aja yang di bagian depan. Langsung aja kita buka pintu dari Toyota RAV4 ini buat ngeliat apa aja nih yang ada di dalam interior mobil ini. Oke, kita lihat dari door trim. Untuk tahun segini door trimnya manis ya, dengan warna hitam. Dan di sini ada bahan kulit, jadi empuk. Sedangkan sisanya ini nggak empuk banget, tapi juga nggak terlalu keras nih, jadi agak lembut bahannya. Dan di sini ada
warna seperti satin silver gitu ya. Nah, yang lucunya di door trim ini adalah posisi ininya nih, posisi dari pengaturan electric power window. Kalau bisa dilihat, ini tempat kita fungsinya sebagai handrest gitu ya. Sedangkan untuk posisi power window-nya pisah sendiri nih, agak ke bawah. Jadi mungkin kalau kita sedang istirahatkan tangan, kita perlu menjangkaunya lebih jauh untuk membuka kaca jendela. Nah, di bawahnya ada speaker dan di sini ada side pocket yang ukurannya nggak besar dan ada bolongannya seperti ini ya. Jadi nggak bisa diisi barang yang terlalu pendek, takutnya jatuh nih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kabin dari Toyota RAV4 ini. Untuk posisi pengemudinya, wow, ini bangkunya empuk banget ya. Joknya empuk, terus kemudian bahan kulitnya masih bagus banget ya untuk tahun 2004. Dan di sini ada pengatur ketinggian yang modelnya putar-putar gini, serta reclining yang masih manual dan juga slidingnya manual ya. Oke, di bagian steering, RAV4 ini sudah dilengkapi dengan kulit ya. Kemudian untuk pengaturan sendiri ini sudah tilt steering, tapi belum teleskopik nih bro. Nah, cuman di tilt steeringnya ini yang unik lagi adanya sebuah per penahan, sehingga kalau kita gerakan ini dia akan ketahan di tengah, nggak langsung jatuh ke bagian bawah seperti itu. Jadi terasa premium banget mobil ini sih untuk di zamannya. Ambil kuncinya dan kita kontak on di sebelah sini. Wow, sip ya. Kita tutup dulu bagian pintunya. Oke, bagian dalam Toyota RAV4 kita mulai dari sisi kanan ya. Di sisi kanan terdapat kisi AC yang modelnya membulat seperti ini ya. Ini di zamannya sih cukup banyak yang menggunakan desain-desain seperti ini nih, termasuk Nissan dan lain sebagainya. Kemudian di bagian bawah ada pengatur electric mirror ya, dan electric retract-nya. Jadi spionnya sudah bisa melipat secara elektrik. Kemudian di sini ada satu tempat penyimpanan unik nih. Ini fungsinya untuk menyimpan koin. Dan kemudian kita buka sedikit, di bagian bawah ada pengatur ketinggian headlamp ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kapasitas yang ada. Kemudian di bawahnya ada pembuka kap mesin atau kap motor. Oke. Di bagian tengah atau speedometer, di sini speedometernya lucu, terbagi dari 3 jenis cluster ya. Dari mulai sisi kiri itu speedometer, kemudian RPM, dan di bagian kanan temperatur serta penunjuk bensin dan penunjuk gigi transmisi. Di sini kilometernya baru 73.000. Wow, ini sih lumayan cukup rendah ya untuk tahun segini. Dan mobil ini sebenarnya lagi dilego nih sama pemiliknya yang di depan situ. Di sebelah kanan, di sini kita mendapatkan pengaturan lampu ya, normal, dan kemudian ada fog lamp-nya juga. Di sisi kiri kita mendapatkan pengaturan dari wiper lengkap dengan intermittent-nya. Kemudian ini model setirnya ya. Model setirnya sih sebenarnya kayaknya nggak ada yang sama ya dengan Toyota di Indonesia. Atau mungkin kalau ada yang tahu sama dengan apa, boleh komentar di bawah ya. Oke, beralih ke sisi tengah, ini desain dashboard dari RAV4 nih. Di sisi tengah, dari mulai atas, kisi AC-nya bentuknya unik ya, nggak sepenuhnya kotak, hanya di bagian bawah garis lurus dan membulat di bagian atas. Kemudian untuk head unitnya, ini sudah gantian nih dengan Kenwood yang layar sentuh. Nah, di bagian bawahnya AC-nya sudah digital. Karena kalau yang untuk pre-facelift, untuk X20 itu masih knop-knop kompor gitu ya. Jadi modelnya belum digital seperti ini. Nah, di sini lengkap ya, ada AC, ada buka tutup udara, kemudian ini ada defogger, di sini ada jam digital, serta di bawahnya ini ada layar untuk temperatur, outside temperatur dan temperatur di dalam. Oke, ke bagian bawah. Di bagian bawah ini terdapat yang biasa umum ada ya, asbak, kemudian soket lighter, ini masih wajib ada nih tahun 2000-an. Dan di bawahnya ini ada cup holder. Nah, cup holdernya ini sedikit unik karena di sini ada sedikit mekanisme bisa ditarik. Jadi mungkin kalau untuk botol-botol yang berukuran kecil, karena ini kan cukup besar ya ukuran cup holdernya. Nah, ketika mau menempatkan botol ukuran kecil bisa disesuaikan nih seperti ini. Oke, kemudian
Transmisi menggunakan 4-speed AT ya, konvensional, dilengkapi dengan overdrive. Kemudian di bagian tengah ini park brake masih mechanical, dan ini ada soket outlet, power outlet ya, 12 volt yang diberi cover tutup segini, jadi rapi, dan tempat koin lagi nih, sama seperti di sisi kanan tadi. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan ya, yang cukup nggak terlalu luas sih sebenarnya, dan penyimpanan di tengah yang berfungsi juga sebagai armrest. Ini ada tempat penyimpanan ya cukup dalam, tapi nggak begitu lebar. Oke, kemudian di sisi sini juga, oh ini fix ya, oh bisa dibuka lagi. Ada mekanisme ini untuk cup holder di baris kedua. Oke, di sisi atas, di sini sudah dilengkapi dengan sun visor ya, yang lengkap dengan kaca tapi tidak dilengkapi dengan lampu. Kemudian di sisi penumpang juga begitu, lengkap dengan vanity mirror tapi tidak ada lampunya. Dan di bagian atas ini ada tempat kacamata dan lampu yang kayaknya ini udah gantian nih, itu udah LED yang gantian model bar kotak gitu. Harusnya sih kayaknya masih model yang bohlam biasa. Dan ini spionnya sudah day and night view. Oke. Dan laci di kiri depan tidak dilengkapi dengan soft opening, tapi dilengkapi dengan lubang kunci nih, sehingga ada mekanisme pengunciannya. Dan RAV4 ini adalah tipe yang 4x2 menurut pemiliknya, sehingga tidak dilengkapi dengan sunroof. Beda nih dengan tipe yang 4x4 yang lengkap dengan sunroof di atasnya. So ini gue udah atur sesuai dengan postur pengendara gue ya. Tinggi gue kurang lebih 180. Kira-kira seginilah posisi yang cukup nyaman untuk gue berkendara. Di sini headroom masih tersisa luas dan posisi sudah sesuai. Kita langsung coba aja ke bagian belakang gimana sisa legroom dari sisi jok keduanya. Oke, kita coba masuk ke baris kedua. Dan ini dia baris kedua dari Toyota RAV4 tahun 2004. Bisa kita lihat, memang kalau untuk legroom cukup terbatas untuk tinggi saya yang 180, tapi ini masih cukup banget. Selain itu joknya ini karena memang empuk, jadi masih bisa kita dorong ke bagian depan sehingga kaki kita posisinya cukup nyaman. Kemudian kalau untuk sisi sandaran tadi memang masih bisa diatur ya, mau rebah ataupun lebih tinggi masih bisa diatur. Kemudian untuk recline bisa kita maju mundurkan, dan ini posisi paling mundur. Dan di bagian belakang untuk headroom sendiri sisanya masih luas banget nih bro, jadi masih nyaman banget ada di belakang Toyota RAV4 ini. Oke, jadi ini gue coba dengan teman gue di sini nih. Dia tingginya berapa bro? 170. Nah, kalau 170 dengan posisi mengemudi gue ini masih kesisa sekitar 3 jari. Jadi masih cukup luas banget ya untuk posisi di Toyota RAV4 X20 generasi kedua yang saingannya dengan si RV ini. Oke, ngomongin masalah kabin belakang RAV4 ini luar biasa nih. Jadi dari bangku belakangnya sendiri ini masih bisa di sliding ya, bisa menciptakan ruang yang lebih leluasa. Kemudian di sini ada untuk pengatur recliningnya di sisi bahu dari penumpang. Ini seperti Grand Livinato yang lainnya ya. Kita tarik aja tuasnya dan direbahkan seperti ini. Dan di bagian belakang ini masih tersedia cantolan dengan bobot maksimal 4 kilo. Gak berhenti di situ aja. Jadi selanjutnya ada hal lagi nih yang lebih unik lagi nih. Jok belakang dari RAV4 ini bisa kita angkat seperti ini. Pertama kita tarik tuasnya. Kemudian kita tarik lagi tuas yang kedua ini ya. Dan kita lepaskan dari tempat joknya itu. Nah, mantap nih. Wow. Cuman 2 step aja, jok langsung keluar dan gampang banget ngeluarinnya nih. So, jadi di sini kalau kita lagi ngebersihin ini mobil, ke tukang cuci bisa banget kita copot dan kita bersihin total dari karpet mobil ini. Mantap banget nih. Kalau tadi kita mau keluarin bangkunya dari baris kedua, ini ada satu hal yang perlu diperhatikan karena di sini ada tray yang tadi ya. Nah, tray itu bisa kita copot dengan cara digeser aja nih. Kemudian dikembalikan ke tempatnya seperti ini. Oke? Nah, sehingga kita kalau mau recline secara full, itu bisa banget langsung ngelakuin step yang tadi ketika kita mau ngeluarin jok dari baris kedua ini. Oke, di bagian belakang, tray-nya ini bisa kita copot. Caranya gampang aja, tinggal kita angkat aja.
Kemudian kita keluarkan seperti ini. Nah, ini bisa kita simpan aja di rumah kalau kita butuhin ruang bagasi yang lebih lega. Jadi ini dia bagian dari bagasi Toyota RAV4 tahun 2004. Cukup luas ya bro ya di zamannya ya. Nah, di bagian bawahnya ini karpetnya bisa kita angkat. Di sini ada mekanismenya sedikit yang perlu kita angkat. Di sisi kiri dan di sisi kanan. Ini pengunci karpetnya ya. Jadi karpetnya ini baru bisa kita angkat seperti ini. Dan di sini nggak ada apa-apa. Karena memang ban serep dari Toyota RAV4 ini adanya di bagian luar, alias model konde. Di sini hanya ada penyimpanan kecil ya, mungkin cukup untuk toolkits. Walaupun toolkits itu sebenarnya ada posisinya tersendiri, yakni di sisi kanan sini bro. Nah, di sisi kanan ini adalah tempat dari toolkits ya. Bisa dilihat di sini masih ada untuk segitiga pengamannya. Kemudian di sisi atas juga masih ada penyimpanan yang isinya bisa kita simpan berbagai hal, dan itu terlihat ada talinya ya untuk pengaitnya gitu ya. Oke, dan lanjut ke bagian sisi kiri. Di sisi kiri juga sama nih. Terdapat juga sebuah penyimpanan yang isinya adalah sebuah jaring nih. Oh, jadi di bagian belakang ini kita bisa menambahkan jaring penghalang untuk di bagian bagasi supaya barang-barang kita nggak bergerak maju dan mundur nih bro. Jadi cukup lengkap ya bro ya. Nah, kemudian di bagian bawah sini ini ada sebuah soket 12 volt untuk ngecharge gadget kalian semua nih. Ya, itu aja di bagian belakang. Sekarang kita closingan. Udah yuk. Oke, untuk closingannya adalah kesimpulan gua mengenai mobil ini. Ya, ini kali pertama gua nyobain Toyota RAV4 tahun 2004 ini. Dan surprisingly-nya ini mobil ini nggak kerasa Toyota banget ya. Dari mulai setir yang gua kaget ini enteng banget. Tapi tetap ada feedback. Mungkin karena masih menggunakan mekanisme oli di power steeringnya. Kemudian untuk bagian mesin juga enak banget dibuat diajak bejek-bejek ya. Selain dengan bodinya yang compact, jadi mesin 1800 cc ini cukup ngisi ya tenaganya ya. Kemudian yang paling fenomenal banget bagi gua adalah suspensi belakang dari Toyota RAV4 ini. Terlepas dari penggunaan ban AT yang profilnya cukup tebal, tapi memang gua rasa kayaknya suspensi bawaannya juga udah mereduksi guncangan cukup baik sih dari mobil ini. Ya, jadi overall mobil ini patut banget diperhitungkan nih, apalagi buat kalian-kalian yang pengen tampil beda dan gak umum dari mobil-mobil yang ada di Indonesia.